Dari lantai 7 Gedung PBNU Jakarta Pusat, inilah Radio NU. Sesaat lagi kita ikuti Dialog Khusus Gerakan Masyarakat Sehat di Pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio NU di mana saja berada, senang sekali pada kesempatan hari ini saya bisa menyapa Anda semua dalam dialog khusus. Dan dialog khusus pada kali ini kita akan membincangkan seputar gerakan masyarakat sehat atau Germas di pesantren. Ini bekerja sama dengan LKNU dan Promkes, Promosi Kesehatan ya, Pusat Promosi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, gerakan masyarakat hidup sehat ini dicanangkan memang oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI, bekerja sama dengan banyak sejumlah organisasi kemasyarakatan, dan salah satu yang bekerja sama, ormas yang bekerja sama adalah Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau LKPBNU. Dan untuk mengetahui lebih jauh atau lebih mendalam lagi tentang gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas di pesantren ini, saya sudah kedatangan tamu. Bintang tamu saya di dialog khusus episode hari ini adalah Ibu Dr. Raden Roro Dian Dipo. Beliau adalah Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini terkait dengan gerakan masyarakat sehat ya, yang dicanangkan atau ingin digulirkan dan sudah dilakukan ya sebenarnya oleh Pusat Promosi Kesehatan ya. Gulirkan oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini sebenarnya alasan atau dasar pemikirannya itu apa, Ibu? Baik, sebenarnya Germas itu adalah gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi memang dimulai dari keluarga atau individu. Kenapa dimulai dari individu? Karena seperti yang pernah dan sering kita lakukan adalah kita analisis data dari tahun 90 sampai 2015 menyebutkan bahwa terjadi switching atau perubahan beban penyakit. Semakin kesini semakin banyak penyakit tidak menular yang semakin besar, sehingga dengan keadaan seperti ini maka kita mengajak seluruh masyarakat, baik itu individual, keluarga maupun kelompok masyarakat, untuk melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Seperti itu, Pak. Jadi gerakan ini di seluruh Indonesia ya? Ya, dilakukan di seluruh Indonesia karena memang risikonya sudah sangat tinggi di seluruh Indonesia itu, maka kita melakukannya total, semua melakukan bersama-sama gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, ini kalau dari namanya itu kan gerakan masyarakat ya. Kalau saya menangkap mungkin akan melibatkan seluruh masyarakat ya. Tapi sebenarnya siapa saja yang ingin dilibatkan gitu? Baik, siapa saja sih yang terlibat untuk gerakan masyarakat hidup sehat ini? Dimulai dari yang melaksanakan siapa? Individu, keluarga, masyarakat. Itu kemudian siapa saja yang melakukan sosialisasi, bisa akademisi, dunia usaha maupun organisasi kemasyarakatan. Sehingga dan dari sisi kebijakan pun didukung dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga mereka harus mempunyai kebijakan di daerahnya untuk juga bersama-sama melakukan gerakan masyarakat hidup sehat ini. Seperti itu. Dan peran mereka itu seperti apa? Tadi dari ormas juga ya, kemudian dinas-dinas terkait gitu. Baik, kalau organisasi kemasyarakatan tadi seperti halnya kita tahu banyak kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memang ada yang memimpin, yang tahu budayanya, yang tahu kebiasaannya di masyarakat, sehingga kita juga melibatkan kelompok masyarakat sehingga tidak langsung dari pusat kita minta gerakan masyarakat hidup sehat kepada individu atau keluarga, tapi melalui kelompok-kelompok ini, sehingga mereka lah yang menerjemahkan ke dalam kebiasaan kehidupan mereka selama ini, sehingga tepat sasaran. Seperti misalnya kebiasaan olahraga, dia tidak merasa itu suatu masalah, tetapi ketika semua satu kelompok melakukan olahraga, sehingga individu yang atau keluarga yang tidak melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang baik, maka menjadi begitu toh, yang menjadi contoh, begitu toh kalau namanya
gerakan masyarakat itu kita harus melakukan aktivitas fisik, kita harus membiasakan diri meningkatkan konsumsi buah dan sayur, kita harus membiasakan diri cek kesehatan secara berkala. Sementara dari dinas kesehatan atau pemerintah itu mendukung dalam arti misalnya penyediaan fasilitas, melakukan kebijakan atau menetapkan kebijakan terkait dengan tadi itu 3 itu aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, juga cek deteksi dini kesehatan secara berkala, sehingga pemerintah lah yang menyiapkan fasilitas untuk melakukan itu. Iya. Germas ini dari tahun berapa digulirkannya, Ibu? Gerakan masyarakat hidup sehat ini baru akan di-launching oleh Pak Presiden dalam waktu dekat ini, sehingga memang baru kita melakukan simultan dari mulai atas sampai ke bawah, kita melakukan secara bersama-sama, sehingga nanti ketika launching kita sudah menjadikan suatu kebiasaan. Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Ya. Tapi walaupun baru tentu ada harapan ya atau pesan. Nah itu pesan utama atau fokus gitu di tahun 2016 sampai setahun ke depan ya 2017, sementara itu apa, Ibu? Sebenarnya untuk kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat ini di tahun 2016-2017 ini kita fokus pada 3 hal. Tadi itu melakukan aktivitas fisik yang terukur, terstruktur maupun yang tidak terukur dan tidak terstruktur. Jadi apa saja yang aktivitas fisik itu kita lakukan setiap hari. Yang kemudian adalah kebiasaan makan buah dan sayur, karena itu juga merupakan kebiasaan hidup sehat yang kita terjemahkan dari kebiasaan makan dengan bergizi seimbang, kita terjemahkan dengan kebiasaan makan sayur dan buah. Karena apa? Karena ternyata 9 dari 10 masyarakat kita tidak mengkonsumsi buah dan sayur secara baik. Yang ketiga, kebiasaan memeriksakan kesehatan secara berkala. Hal ini dilakukan juga untuk mendeteksi secara dini penyakit-penyakit tidak menular yang diderita, jadi diketahui secara awal, begitu Pak. Ya, salah satu yang ingin dilibatkan dalam mensosialisasikan gerakan ini adalah ormas ya. Kami dari LKNU juga termasuk yang akan terlibat dengan pada tanggal 1 dan 2 Oktober besok, antara lain di pesantren di Jawa Barat. Nah harapannya itu gimana tuh dengan dari Germas ini yang melibatkan pesantren gitu? Baik, jadi gerakan masyarakat hidup sehat dilakukan oleh semua kelompok umur, baik yang di sekolah, di pesantren, di rumah, di kantor, di mana saja. Sehingga kalau organisasi kemasyarakatan yang terutama LKNU ini, PBNU ini juga melakukan sosialisasi, maka harapannya adalah sosialisasi yang menyeluruh, semua kelompok masyarakat bisa ikut serta dalam berpartisipasi dalam gerakan masyarakat hidup sehat ini. Ya, kira-kira kalau dari Promkes harapan yang lebih agak real gitu ya dari masyarakat pesantren itu harus ngapain gitu, Bu? Baik, sebenarnya dari 3 fokus itu jika dijalankan dengan baik ketiga fokus itu, maka diharapkan adalah jumlah angka kesakitan yang benar-benar santri-santri kita yang biasanya mudah sakit itu juga akan berkurang, sehingga dengan dia melakukan aktivitas fisik, dia juga mengkonsumsi buah dan sayur, maka diharapkan ketika dia melakukan cek kesehatan atau menderita penyakit itu akan berkurang secara bertahap, sehingga lebih banyak santri yang sehat sehingga dapat berpikiran lebih optimal begitu. Jadi harapannya cukup besar ya untuk menyosialisasikan di masyarakat pesantren begitu ya. Betul, kita sangat berharap sekali dengan organisasi kemasyarakatan yang ada, terutama juga PBNU ini, karena memang cukup luas kan jangkauannya sehingga menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang ada di lapangan. Ya, terima kasih Ibu. Ya, pendengar Radio NU di mana saja berada, demikianlah obrolan saya dengan Ibu Dr. Raden Roro Dian Dipo tentang tujuan, harapan, serta apapun yang terkait dengan gerakan masyarakat hidup sehat di pesantren. Terima kasih sudah menyimak dialog khusus pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Ibu Dian. Selamat meneruskan aktivitas, semoga selalu diberi kelancaran dan sehat selalu. Terima kasih untuk teman-teman LKNU, selamat menjalankan tugasnya di Germas di pesantren. Kita akan bertemu lagi di dialog khusus Radio NU di kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq
ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda dengarkan Dialog Khusus Radio NU. Sampai jumpa pada dialog khusus berikutnya.